Sudah 2 kali wali kota, sudah 1 kali, eee Ya, teman-teman, selamat bergabung kembali di channel Ujang Sari. Bang Ujang harap semuanya dalam keadaan sehat dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Amin. Lagi-lagi Rismond Sianipar tertampar fakta. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan kemunculan Bitor Suryadi yang katanya politisi PDIP, ya politisi senior PDIP. Bitor ini dihadirkan di sebuah acara berita televisi dan dia mengatakan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu dicetak di pasar Pramuka ya teman-teman. Nah, Bitor ini menyebut nama Andi Wijajanto yang katanya pernah melihat ijazah Bapak Jokowi ketika mengumpulkan berkas persyaratan Bapak Jokowi maju menjadi calon presiden. Jadi Andi Wijajanto ini adalah gubernur lembaga ketahanan nasional dari tahun 2022 hingga 2023 ya teman-teman. Nah, si Rismond ini bersama host Sentana TV setelah mendapatkan informasi dari Pak Bitor lalu menemui Bang Andi Wijajanto untuk menginterogasi perihal ijazah Bapak Jokowi. Rismond ini malah tertampar fakta bahwasanya Bang Andi Wijajanto ini memang betul melihat ijazah asli Bapak Jokowi. Nah, video Rismond ini ditanggapi oleh Ibu Yohana Abdullah yang tertawa terbahak-bahak melihat Rismond di sini tampak pucat setelah mendengar keaslian ijazah Bapak Jokowi yang dilihat oleh Bang Andi Wijajanto. Nah, seperti apa videonya? Mari kita simak. kampanye di 2014 tugas saya memastikan penetapan syarat administrasi untuk KPU, dan di 2014 syarat administrasi itu dinyatakan lengkap oleh KPU. Itu saja. Bersama Bang Rismond Sianipar ini. Iya. Tapi tidak ada interaksi apa yang saya lakukan Rismond dengan panik. Bang Bitor ya untuk membicarakan ijazah tersebut, termasuk dengan misalnya timnya Pak Jokowi ya, mungkin yang dimaksud David dan Widodo. kawan. Saya nggak ada interaksi. Pak Andi sebagai sekretaris tim kampanye hari itu memang melihat ada ijazah aslinya yang dilegalisir. Saya melihat ijazah. Melihat ijazah. Lihat, dan mirip nggak Pak seperti yang beredar di media sosial belakangan ini? Saya cenderung nggak ingat ya. Itu 2014 itu tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah. Ya, saat itu di kepala saya seseorang yang dicalonkan sudah 2 kali wali kota, sudah 1 kali gubernur. Tidak ada, mampus lu, tanya di Rismond. kepala saya untuk mengecek keaslian ijazah Ngeyel itu. banget Dan lu saat jadi itu orang. KPU hanya menanyakan apakah gelar akademik akan ditulis di surat suara. Jika gelar akademik akan ditulis di surat suara, maka legalisir ijazah S1 Harus ada. itu saja pertanyaan. Oke, dan Good morning, selamat pagi. Setelah beberapa hari ini ya, kita mendengar pernyataan seorang kader dari PDI Perjuangan yaitu Bitor Suryadi yang menyatakan ijazah Bapak Joko Widodo dibuat di pasar Pramuka ya di Jakarta. Pasar burung. Dan Bitor ini juga menjelaskan bahwasanya ya Bapak Andi Wijayanto yaitu mantan gubernur Lemhanas ya dia juga kader dari PDI Perjuangan. Menurut Bitor, Pak Andi ini menerima dokumen Pak Jokowi dan merasa terkejut melihat ijazah Bapak Joko Widodo ya dari SD, SMP, SMA dan universitas itu fotonya semuanya seragam atau identik sama. Jadi Rismond ya dan kawannya satu ini ya menjumpai Bapak Andi Wijayanto untuk Interogasi. mencari informasi. Mon, apa kabar Mon? Aja mana Mon? Makin stres Lagi kamu tengok. stres Bu. Mon, harusnya kan Mon, seorang peneliti itu Mon, duduk manis saja lah Mon, nggak perlu lah mencari-cari ya kan informasi
turun Ya, ke jalan udah kayak tapi kau wartawan. bilang kau nyatakan kepada seluruh Indonesia ijazah Pak Jokowi palsu 11.000 triliun %. Kenapa sekarang mencari-cari, ya kan Mon, mencari-cari kesalahan yang lain? Mon, jangan kau lawan orang baik, Mon. Dah ku bilang bolak-balik, nggak percaya kau. Walat lu. Mon, kau nyari-nyari kesalahan Pak Jokowi. Sementara kesalahan kau sendiri, ya, kau lupa. Pernah nggak, Mon, sekali aja kau menunjukkan kepada seluruh Indonesia mana ijazah Pak Jokowi yang kau teliti, yang kau nyatakan palsu? Kan nggak pernah. Ya, Mon, jangan kau bodoh-bodohi. Ya, rakyat Indonesia ini, Mon. Rakyat Indonesia ini pintar, Mon. Kau aja yang bengak. Oke, kita bahas ya. Katanya, ya, mereka bertanya kepada Pak Andi, ya, Pak Andi Wijayanto. Pak Andi ini sebagai tim kampanye 2014, ya, dia bilang saya sudah memastikan kelengkapan administrasi untuk KPU di 2014. Syarat administrasi itu dinyatakan lengkap. Terus ya kan, hostnya ini bertanya, dia bukan bertanya, dia menyatakan saya bersama Bang Rismon. Bang Rismon pun ngintip sedikit. Aduh, Mon. Itu kata Pak Andi ya kan. Pak Andi bilang, ya, dia, Pak Andi kan menurut Cibitor itu Pak Andi ini berinteraksi langsung dengan yang memberikan dokumen. Makanya Pak Andi ini terkejut waktu melihat dokumen itu. Padahal kata Pak Andi ini, dia ya membicarakan ijazah tersebut termasuk misalnya tim Pak Jokowi, ya kan. Mungkin yang dimaksud David dan kawan-kawan, seperti yang dibilang di Bitor itu kan David, habis itu siapa lagi? Widodo kan ketemu sama Pak Andi. Dibilang Pak Andi dia tidak ada berinteraksi dengan orang tim Solo yang dikatakan si Bitor. Hostnya tanya lagi, tapi memang Pak Andi sebagai sekretaris hari itu memang melihat ada ijazah aslinya yang dilegalisir. Pak Andi bilang iya, saya melihat ijazah Bapak Joko Widodo. Ya, pada muka kau host. Kata Pak Andi, kan dia melihat ijazah Pak Jokowi. Terus host bengak ini bertanya lagi, mirip nggak Pak? Seperti yang beredar di media sosial belakangan ini. Pak Andi bilang saya cenderung nggak ingat ya. Itu 2014. Tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah. Di kepala saya seseorang yang sudah mencalonkan diri 2 kali wali kota, sudah 1 kali gubernur, tidak ada pertanyaan di kepala saya untuk mengecek keaslian ijazah itu. Dan saat itu ya KPU hanya menanyakan apakah gelar akademik akan ditulis di surat suara. Maka legalisir ijazah S1 itu saja pertanyaannya. Maksudnya pertanyaan KPU. Terus hostnya bertanya lagi, betul nggak Pak? Katanya KPU itu memverifikasi sampai datang ke UGM. Nggak mungkin ya Pak ya? Nggak bengak kau. Kau yang bertanya, kau jawab sendiri. Host tanah ini memang tolol ya. Mon, salah pilih kawan kau. Ternyata kawan kau lebih bengak dari kau. Nyebelin banget itu hostnya satu. Kata Pak Andi, ya itu tugasnya KPU untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen kelengkapan syarat administrasi itu dinyatakan lengkap. Itu tugas KPU. Tugas kami, tugas Pak Andi maksudnya, menyerahkan dokumen-dokumen tersebut. Hostnya nanya lagi, tadi Bapak nggak tahu KPU melakukan atau enggak ya? Tapi itu tugasnya memang. Enggak bengak itu Bang. Perlu gue bilang sama kau Mon, jangan kau berkawan Bang, bengak Mon, tambah bengak kau. Salah Pak pergaulan. Andi bilang, saya asumsikan dilakukan. Ya pasti dilakukan KPU lah. Verifikasi ke UGM. Ya kan? Terus kata Pak Andi, karena kemudian ya seharusnya dokumennya dinyatakan sah dan lengkap oleh KPU. Dengar Komon. Kata hostnya ya kan, host bengak bertanya lagi, apakah ada pesan-pesan kepada masyarakat? Masyarakat ini apakah perlu digali lebih dalam lagi? Atau gimana Pak? Pribadi Bapak. Maksudnya ijazah Pak Jokowi ini apa perlu digali lebih dalam lagi? Padahal sebenarnya nggak perlu kok gali lebih dalam lagi. Pak Andi sudah menyatakan, KPU sudah mengesahkan bahwasanya semua dokumen Pak Jokowi itu asli. Apalagi yang mau kau gali? Gali kubur aja. Pertanyaan kau ini nggak bengak namanya? Dibilang Pak Andi, untuk saya sih secara formal ya proses administrasi untuk pemilu 2014 dan 2019 ya masalah ini dinyatakan sah dan lengkap oleh institusi yang berwenang yaitu KPU untuk proses pemilu. Paham Komon?
Sah mon, ijazah Pak Jokowi itu asli mon, nggak mungkin palsu. 2 kali dia menjabat wali kota mon, ya itu pakai ijazah yang sama. Kan nggak mungkin, ya tiba-tiba di 2014 Pak Jokowi membuat dokumen di pasar apa tadi mon? Lupa aku mon. Pasar Pramuka. Pasar burung itu Bu Kau sebenarnya. jangan percaya sama si Betor itu mon, Betor Suryadi itu dia cocok logi. Kan dia ditanya tuh mon di salah satu acara televisi, dari mana dia tahu ijazah Pak Jokowi palsu dan dari mana dia tahu dibuat di pasar Pramuka. Tahu kok mon jawaban dia apa? Dibilang dia kan mon, biar ku bacakan ya mon, biar ini juga kau. Kata dia mon, ya dari keyakinan kita apa yang disebut oleh Bambang Tri bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Opini Coba pribadi dengar, dong Mon. kalau Nggak dari cocok pihak. logi mon. Bukan dia tahu sendiri. Pak Andi sudah menjelaskan ya kan bahwasanya Pak Andi tidak ada interaksi dengan siapapun. Ya, Pak Andi menyerahkan dokumennya, dokumen Bapak Joko Widodo ke KPU dan ya semua dokumen sudah dinyatakan lengkap, ya kan sudah diverifikasi sama KPU, makanya Pak Jokowi bisa mencalonkan diri menjadi presiden. Semua dokumen Pak Jokowi itu asli mon. Kau udah aku bilang, kau jangan bukan orang bengak, tambah bengak kau, Betor, ya kan? Si cocok logi, mau kau kawani, mau kau percaya cakapnya dia aja berdasarkan keyakinan dia yang dinyatakan Bambang Tri ijazah Pak Jokowi palsu. Sementara Bambang Tri aja masuk kan? Karena apa? Menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Bentar lagi kau mon, yakinlah kau mon. Ilahilallah. Buat seluruh Indonesia ya, kita harus meneliti satu berita dengan cerdas, ya kan? Itu Bapak Betor Suryadi itu yang menyatakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi dibuat di pasar Minggu itu semuanya hanya cocok logi. Karena apa? Ya, Pak Andi juga sudah menyatakan bahwasanya dia yang membawa dokumen Pak Jokowi ke KPU dan KPU semua menyatakan dokumen persyaratan administrasi Pak Jokowi mencalonkan diri jadi wapres itu semua sudah terpenuhi dan itu sudah sah. Ya kan? Ini mereka hanya mencari-cari kesalahan. Sementara Rismon sendiri tidak pernah menunjukkan kepada kita, masyarakat Indonesia, bahwasanya ini ijazah Pak Jokowi yang kami teliti dan ini yang kami nyatakan palsu. Jadi, ya, saya yakin 100% bahwasanya Rismon ini akan masuk di Hotel Prodeo dan memakai baju oranye. Percayalah. Karena Rismon ini sebenarnya, ya, dia salah. Rismon, Panci, Tipa, saya yakin akan masuk jeruji besi. Bapak Joko Widodo terus berjuang Pak, jangan kasih ampun. Ya Pak Jokowi, saya selalu Pak Jokowi. Saya tahu Anda orang. Iya, jadi Rismon ini nggak bisa memegang apa yang sudah dia sampaikan ya teman-teman. Kan dia ini menyatakan bahwa 1000% ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Dia harus pegang tuh kata-katanya. Kalau dia sudah menyatakan seperti itu seharusnya sudah dong ya penelusurannya, penelitiannya gitu karena dia sudah menyatakan 1000% ijazah Bapak Jokowi palsu. Tapi kenapa kok dia sampai turun ke jalan seorang ahli pakar digital forensik tapi turun ke jalan ikut menelusuri, ikut mencari jejak gitu kan. Terus mereka ini ada pergeseran gitu ya, yang awalnya mereka ini menuntut ijazah Bapak Jokowi, menuntut keaslian ijazah Bapak Jokowi. Karena keaslian ijazah Bapak Jokowi ini udah sulit sekali untuk mereka bantah, akhirnya mereka pindah lagi tuh ya. Pindah lagi ke skripsi sekarang ya si Panci itu. Kemarin beberapa hari yang lalu dia dihadirkan di sebuah acara televisi dan terjadi adu debat juga di sana dengan Bang Sylvester. Yang dia permasalahkan sekarang dia skripsinya ya. Karena sebelum-sebelumnya juga dia mempermasalahkan kacamata ya, mempermasalahkan surat nikah juga, foto surat nikahnya Bapak Jokowi dengan Ibu Iriana. Jadi mereka tuh makin bergeser gitu. Kalau yang ini sudah sulit untuk dibantah, dia lari ke permasalahan, dia lari ke yang lain gitu ya. Untuk ya cari-cari kesalahan lah pokoknya gitu kan. Nah mungkin sekian video kali ini teman-teman. Apabila teman-teman ada yang ingin ditambahkan atau teman-teman punya pendapat, silahkan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Seperti biasa Mang Ujang ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mampir. Semoga teman-teman dan keluarga selalu diberi kesehatan dan rezekinya pun selalu diberi kelancaran. Mang Ujang pamit, sampai jumpa lagi di next video.